selain ini ada kasus pagar laut. Pagar laut sudah diselesaikan. Sekarang tinggal kasus ini yang belum selesai. Ombudsman melihat bahwa sungai ini fungsinya bukan hanya sekedar mengaliri air saja, tapi di situ ada fungsi sosial ekonomi yang itu kalau ditutup merugikan masyarakat. Nah, di awal kami menemukan di sini ada dua isu. Yang pertama adalah isu penguasaan lahan, yang itu adalah sebetulnya antara masyarakat dengan masyarakat. Di sini ombudsman tidak masuk karena tidak ada layanan publiknya. Yang ombudsman masuk itu adalah ketika ada sungai yang ini adalah merupakan aset negara, kok bisa diuruk sedemikian rupa tanpa ada yang tahu. Nah, setelah diproses sedemikian rupa, langkah ombudsman adalah mengembalikan fungsi sungai ini seperti semula. Yang diuruk dibongkar lagi. Nah, apakah ini sudah seperti sedia kala? Tentu tidak. Tetapi apakah ini sudah progresnya? Nah, ini yang akhirnya nanti kami akan minta kepada pemerintah daerah, khususnya Bina Marga nanti yang akan melakukan pengembalian fungsi-fungsi sungai seperti hal yang seperti yang sebelumnya. Nah, mungkin itu langkah ombudsman. Nah, berikutnya di sini misalnya ada persoalan jual beli tanah, nah tentunya ini harus dipelajari dan tadi Pak Bupati mungkin nanti bisa menambahkan. Pak Bupati akan memanggil kepala desa terkait yang ikut terlibat dalam proses jual beli ini. Hipotesisnya apakah ini individu dengan individu atau memang di situ ada alat negara yang bermain. Nah, ini tentunya nanti Pak Bupati dan penegak hukum nanti akan mendalami lebih lanjut lagi. Pak Padli silakan ditambahkan terkait hasil-hasilnya. Ya, baik, terima kasih Pak Eka. Jadi memang ini panjang sungainya lumayan, ya, ada yang 2 kilo, totalnya hampir 4 kilo, lebarnya ada yang 10 sampai 20 meter. Di saat kita datang di bulan Desember itu memang rata ketutup semua. Lalu di bulan Januari itu sebagian sudah kebuka. Bulan April kami datang lagi masih ada yang Kali Kanjen ya, sebelah sana juga masih ditutup. Nah, itu sudah dibuka, semuanya sudah dibuka. Mungkin memang secara ukuran belum maksimal. Ya, tentu itu yang harus diupayakan berikutnya. Karena memang secara awal memang ada masalah ini Pak, pertanggungjawaban. Apakah ini dikelola oleh BWS, oleh Pemda, oleh siapa. Tapi apapun itu, ini adalah aset negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, ya, harus dikembalikan dulu fungsinya. Dan alhamdulillah Pemkab Tangerang sudah bersedia untuk mengelola sehingga ke depan dipastikan sungai ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap bermanfaat sebagaimana mestinya, jangan sampai nanti terjadi penutupan kembali. Mungkin itu, dan secara keseluruhan memang di sekitar sini kan memang ada pengembang ya. Nah, tentu ombudsman tidak masuk ke sana, ya. Tapi yang jelas adalah silakan mereka bekerja sebagaimana haknya sesuai dengan prosedur dan perizinan tentu saja. Nah, kalau sungai ini tentu tidak ada gitu ya, tidak boleh yang namanya sungai itu diuruk. Aturannya juga tidak ada. Yang ada itu adalah dipindahkan. Kenapa? Karena fungsinya tidak boleh hilang. Nah, ini kan diuruk sehingga dampaknya ada yang kebanjiran dan ada yang kekeringan. Ya, Pak, izin. Rekomendasi dari hasil pemeriksaan tindakan korektifnya kan sudah dilakukan ya, dengan sudah dikembalikan fungsinya seperti semula. Nah, tinggal sekarang adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga ke depannya. Dan Pemkab Kabupaten Tangerang sudah berkenan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban ke depannya. Jadi sehingga nanti dipastikan tidak bisa lagi ada pihak-pihak atau luput lagi kayak kemarin luput ya. Sepanjang itu bisa rata ketutup semua, kan berarti luput dari pengelolaan. Luput ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada 2 perusahaan ya yang punya izin PKPPR ya. Ada 2 perusahaan dan kayaknya mereka menggunakan kontraktor untuk melakukan pengurukan. Nah, kalau informasi beredar kan macam-macam ya, tidak sengaja tertimbun atau apapun itu. Tapi yang penting bagi kita adalah fungsinya dikembalikan. Nah, sampai hari ini kan fungsinya sudah dikembalikan. Bagaimana agar pengembaliannya juga sempurna? Kita lihat itu kan masih banyak
gundukan-gundukan ya. Jadi jangan sampai nanti hujan turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi kita minta Pak nanti tolong dibantu agar itu dirapikan. Perusahaan mana saja Pak? Apa namanya ya? Nama perusahaan pengembang sih? Saya lupa namanya apa ya. Tapi ada 2 perusahaan pengembang. Sebutin aja. Saya Apa masang. teh namanya Pak? Nih. Ada sih di ini di apa? Nanti lah ada di rilis resminya. Nanti kita kirim rilis resmi. Oke ya, sip. Monggo. Silakan. Bupati. Tambahannya. Jadi sudah beberapa kali kami memang dengan Ombudsman pusat melalui Ombudsman perwakilan Banten datang ke lokasi, termasuk ketemu dengan kami untuk meminta bantuannya, direkomendasinya supaya fungsi-fungsi yang sebelumnya ini tanah supaya dikembalikan menjadi fungsi saluran air atau sungai. Dan ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh kita berkolaborasi dengan BPN gitu kan, bahwa fungsi ini dengan Bina Marga sudah dikembalikan. Dan tadi permohonan untuk tanah yang masih menumpuk nanti akan kita upayakan supaya tidak lagi, supaya tadi kalau hujan tidak lagi turun ke sungai sehingga akan nanti bisa dilaksanakan kembali. Saya kira itu tambah. Colongan nggak sih pemerintah? Kenapa? Colongan nggak Mas? Kecolongan Colongan Pak? soal adanya pengurugan Ya, kita dengan Ombudsman sudah bersama-sama melihat lokasi ini, jadi ada yang harus diperbaiki dari sisi upaya dari pemerintah dalam ini Bina Marga sudah menjalankan tugasnya, menjalankan fungsinya, bahwa ini yang harus dijalankan, bahwa saluran air tetap harus berfungsi sehingga kita jalankan, kita laksanakan. Persoalan nanti kan ini tadi juga sama sekitar 4-8 meter ini juga sudah kita laksanakan ini. Jadi apapun rekomendasi Ombudsman kita laksanakan. Makasih. Terima kasih Pak. Ya.